Assalamualaikum Ustaz. Kif hal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikhair Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, kita ingin istifadah dari antum. Ini ada pertanyaan. Yang pertama, benarkah tidak boleh menggunakan kata jangan dalam mengasuh anak? Masya Allah. Dan pertanyaan satunya, ada yang beranggapan bahwa yang mendidik anak itu tugas ibu saja, bukan tugas ayah. Ya, jadi ayah karena sudah sibuk cari nafkah itu, jadi tugas mendidik anak itu hanya tugas ibu. Ini gimana Ustaz? Ya, mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ini sebenarnya Kak Erlan ingin mengucapkan satu kalimat ini Ustaz Azdi. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Insyaallah. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya Ustaz. Karena Ustaz Azdi ilmunya lebih banyak, pengalamannya dalam mengasuh anak tentu lebih lama ya. Tawadhu. Tapi karena dimintai nasihat maka wajib menunaikan hak ini Ustaz ya. Izin menjawab. Barakallahu fikum. Masyaallah. Yang pertama, apa hukum menggunakan kata jangan di dalam mengasuh anak ya. Kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'an sendiri diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nasihat seorang yang bijak yaitu Luqman Al-Hakim ketika menasehati anaknya menggunakan la nahiyah yang artinya jangan. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Dari ayat ini berarti bisa disimpulkan bahwa boleh-boleh saja, sah-sah saja menggunakan kata jangan di dalam mendidik dan mengasuh anak, selama anak tersebut paham apa makna dan arti dari kata jangan. Nah, kalau untuk anak yang belum tamyiz, belum matang kognisi berpikirnya, maka memang lebih disukai mengarahkan anak itu langsung pada contoh konkretnya. Nah, seperti Nabi SAW ketika menasihati Umar bin Abi Salamah yang makan dengan adab kurang baik, maka Nabi tidak katakan jangan seperti itu makannya. Tapi yang Nabi katakan adalah ya gulam samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai nak, kalau makan sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kanan dan makan apa yang ada di dekatmu. Jadi disesuaikan. Kalau memang belum paham arti kata jangan, maka diarahkan pada contoh-contoh yang langsung konkret bagi diri anak supaya lebih paham. Tapi kalau menafikan secara mutlak gitu, sama sekali dianggap nggak boleh pakai kata jangan karena sudah terkena syubhat di dunia psikologi Ustaz ya, karena ada anggapan demikian, maka menafikan secara mutlak penggunaan kata jangan, tentu ini sebuah keyakinan yang kurang tepat Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi yang kedua tadi, ada yang beranggapan bahwa mendidik anak itu tugas ibu saja, karena ayahnya sudah lelah mencari nafkah. Iya. Ya, jadi tidak ada waktu untuk mendidik anak karena sibuk mencari nafkah, sehingga tugas mendidik anak itu seakan-akan hanya tugas ibu saja. Iya. Ya, mohon penjelasan Ustaz. Memang tidak dipungkiri bahwa ada ungkapan al-ummu hiya madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tapi kita harus tahu seorang ayah itu adalah kepala sekolahnya. Karena ayah tetap dikenai beban kewajiban untuk mendidik anak. Karena ayahlah yang justru diajak sebagai lawan bicara atau subjek ya, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Para ulama menjelaskan menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan cara allimuhum wa addibuhum, mengajari keluarga, mengajari anak dengan ilmu dan mendidik mereka dengan adab. Jadi mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua, terlebih lagi ayahnya yang menjadi konteks yang diajak bicara dalam ayat ini. Dan kita juga tahu bagaimana semangat para ulama dalam mendidik anak-anaknya ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai nyusun kitab Bulughul Maram untuk menasihati anak putranya yang baru lahir.
Ibnul Jauzi nulis kitab Luftatul Kabad fi Nasihatil Walad, isinya 18 bab, isinya hanya sekedar ingin menasehati anak gitu. Bahkan Ibnul Qayyim untuk berpesan supaya anaknya bisa mendidik putranya dengan baik, beliau tulis kitab Tuhfatul Maudud gitu. Jadi luar biasa para ulama dahulu mengajarkan kita untuk jadi seorang ayah, semangat mendidik anak. Memang kewajiban mencari nafkah itu kewajiban seorang ayah, tapi ayah juga tetap ada kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Makanya Al-Quran mengisyaratkan demikian. Surah bintu Hulail dalam tugas akhirnya beliau bilang, dari 17 dialog antara orang tua dengan anak yang diabadikan dalam Al-Quran, 14 dialognya itu adalah dialog antara ayah dengan anak gitu, Ustaz. Ini isyarat berarti ayah untuk hadir di dalam membersamai anak, di dalam mendidik anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum, Ustaz. Wa fi barakallahu, Ustaz. Ya, jadi tidak benar ya bahwa anggapan tugas mendidik anak itu hanya tugas ibu. Ya, dan juga untuk larangan mengucapkan jangan ini bukan larangan yang mutlak ya. Iya. Ya, barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan, Ustaz.